tak hanya dikenal dengan tahunya yang enak dan gurih, tapi di sini juga ada sebuah sentra UMKM yang menarik dan lintas zaman. Di kawasan Jatinangor ini terdapat berpucuk-pucuk senapan angin yang datang dari bengkel rumahan, lalu disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Inilah sentra senapan angin di Cipacing dan Cikeruh. Hai, Soko Guru hari ini akan menceritakan sentra senapan angin terbesar di Jawa Barat dan sudah berada dari tahun 60-an. Yuk kita eksplor inovasi apa aja sih yang udah dilakukan oleh Desa Cipacing dan juga Desa Cikeruh. Kisah senapan angin di Cipacing diawali oleh kisah para pengrajin di Cikeruh. Saat itu mereka terkenal karena kelihayannya dalam membuat dorlok. Apa itu dorlok? Didor terus dicolok. Dorlok adalah model senapan angin yang populer di masa lalu. Cara memasukkan pelurunya harus dicolok menggunakan besi, baru senapan bisa ditembakkan. Awalnya hanya ada 5 pengrajin senapan angin di Cikeruh. Tapi karena kepopulerannya, jumlah pengrajin di Cikeruh semakin banyak dan menyebar hingga ke desa lainnya, salah satunya Cipacing. Saat ini telah berdiri Koperasi Cipacing Mandiri dan Koperasi Bina Karya yang menghimpun 200 pengrajin senapan angin di Cipacing dan Cikeruh. Menurut data yang dikumpulkan Soko Guru, Koperasi Bina Karya menghimpun 140 anggota. Anggota Koperasi Bina Karya berlatar belakang sebagai pengrajin, penjual, dan penyedia bahan baku senapan angin. Koperasi Bina Karya diketuai oleh Idi Sunaidi. Ialah yang mendirikan Koperasi Bina Karya dan memperjuangkan izin produksi untuk seluruh pengrajin senapan angin di area ini. Pak, boleh ceritain gimana sih sejarah di balik pembuatan Koperasi Bina Karya ini? Pada mulanya memang belum membentuk koperasi. Izin itu hanya izin perorangan. Karena pemerintah mungkin melihat dan pada waktu itu sangat dianjurkan oleh pemerintah menolong ekonomi lemah. Pada akhirnya aturan pemerintah diharuskan membuat koperasi untuk meringankan beban keluarnya perizinan dari Mabes Polri. Ya akhirnya Bapak sesuai dengan anjuran itu mendirikan koperasi dari tahun 1997 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti udah lebih dari 20 tahun. Udah lebih dari 20 tahun memang, lebih 20 tahun. Tujuan utamanya apa sih, Pak? Tujuan utamanya itu pertama meringankan para pengrajin, meringankan masalah surat izin pertama. Kedua juga supaya jangan ada kata-kata sumbang dari pemerintah bahwa setiap para pengrajin itu tidak mempunyai izin. Berarti jumlah anggotanya sekarang udah berapa? Jumlah anggota sampai sekarang itu 140 dengan pedagang, diantaranya ada pedagang. Jadi ada pengrajin dan pedagang? Ya pedagang memang sebagian kecil, sebab pedagang itu pedagang dan pengrajin juga. Ya pedagang ya pengrajin gitu. Untuk omset per bulannya nih kira-kira berapa? Kalau omset uang kurang lebih 2M satu bulan itu. 2M satu bulan? Iya 2M. Oke, itu sebanyak berapa tadi? Berapa buah? Dari 1.400 pucuk. 1.400? Ya dari bermacam-macam merek itu, dari bermacam-macam merek ya. Sekilas Koperasi Bina Karya tampak sederhana, tetapi mereka menyimpan satu visi yang besar, yakni legalitas produksi senapan angin. Legalitas itu pula yang mendorong terbentuknya Koperasi Pengrajin Senapan Angin yang berlokasi di daerah Cipacing. Koperasi itu bernama Koperasi Cipacing Mandiri atau yang sering disebut Kocima. Di balik berdirinya Kocima terdapat sosok Cucu Suryaman. Ialah ketua Kocima yang mengajak para pengrajin agar memperhatikan aspek legal dalam usahanya. Pak, Kocima ini kan koperasi yang baru berdiri nih Pak. Betul. Betul Teteh, ini Kocima itu baru berdiri. Kalau berdirinya sih udah agak lama, 2013. Cuman eksis dari perjalanannya ada sekitar 3 tahun kesini lah. Nah, kan kalau dengar kata senapan tuh kayaknya agak-agak sensitif nih. Sebenarnya tuh kalau senapan angin sendiri itu dipergunakannya untuk apa sekarang? Nah, betul. Itu jadi rata-rata memang asumsi dari masyarakat luas pasti bahwa senapan itu identik dengan minimal untuk berburu atau bagaimana lah kan, untuk berperang. Tapi ini
senjata ini diperuntukkan untuk olahraga yang sebenarnya itu untuk latihan dasar. Nah, salah satunya kami akan disitulah ada koperasi untuk merubah image itu. Jadi kita legal aspekkan baik dari awal dari rekomendasi Polres, rekomendasi Polda, Mabes untuk supaya legal aspeknya jelas gitu. Terus sempet denger juga nih tadi kan bahwa Bapak lebih mengarahkan senapan angin itu ke arah olahraga. Betul, Boleh diceritain lagi nggak Pak? Ya, alhamdulillah kami mengadakan event-event ya untuk kesadaran si para penghobi senapan angin itu kita arahkan untuk ke lomba. Jadi jangan sampai kan ini banyak keluhan-keluhan dari provinsi yang seperti yang di Kalimantan kan ada orang utan itu ditembak. Nah ini kita juga membantu pemerintah supaya jangan ada penembakan lagi yang hewan yang dilindungi. Jadi kita arahkan ke lomba-lomba dan event-event gitu. Siap. Dampak sosial apa yang udah dibawa oleh Kocima? Kebetulan dampak sosial ini kita ya itu berangkat dari itu juga Kocima untuk minimal kita ada pembinaan yang dulu ada pelanggaran-pelanggaran hukum gitu kan. Sekarang Kocima di situ hadir dan pemerintah juga hadir untuk membina para anggota yang dulunya pembikinan yang tidak dibolehkan oleh aturan gitu. Prospek bisnis di Cipacing ini gimana? Prospek bisnis itu awalnya dulu memang agak terpuruk ya. Nah, ada peningkatan inovatif dari para pengrajin bahwa mengadakan menciptakan senapan itu gas tekan. Nah, alhamdulillah itu kita mengimbangi perkembangan zaman juga dan dihasilkan gas tekan itu, yaitu tekannya agak tinggi memang. Nah, dan ketepatan dan tekanan itu keras. Nah, itu banyak diminati oleh para penghobi senapan angin. Dan waktu pandemi itu meningkat karena dibatasinya untuk izin keluar oleh pemerintah. Itu si para penghobi itu bisa di rumah tes atau ya ada juga lah ada yang berburu itu untuk menghilangkan penat yang itu. Dan alhamdulillah untuk pengrajin itu meningkat ekonominya waktu waktu pandemik juga. Nah, tapi ada sekarang penurunan karena banyaknya para pengrajin yang masuk ke bisnis itu. Nah, itu jadi kendala dan hasil banyak yang tidak punya izin dari pemerintah, dari Kapolri. Nah, ini yang harus jadi perhatian dari pihak Polri juga untuk minimal penertiban. Perputaran uang di Cipacing dan Cikeruh tak lepas dari para pengrajin yang tekun. Di bengkel-bengkel dalam gang kecil inilah mereka bekerja membuat senapan angin dalam berbagai model. Beberapa di antara mereka adalah Atok, Hasim, Ucun, dan Nanang. Punten Kang. Ya, silakan. Aku mau nanya-nanya dong. Ya, siap. Kang, udah berapa lama sih jadi pengrajin senapan angin ini? Pengrajin senapan angin ini kalau dulu mah mulai dari pompa, mulai tahun 2002. Nah, sekarang beralih ke PCP mulai dari tahun 2013. Oh, berarti ini tuh ada apa aja nih? Ini lagi finishing, kalau ini perakitan, ini mulai mau ya kalau dibilang mau ngeberesin lah, lagi nyetel, ngebangin, udah paling gitu. Berarti Akang tuh sehari-harinya penghasilannya emang dari sini? Iya, pasti dari penghasilan sehari-hari lah di daerah Cikeruh mah. Mayoritasnya bikin senapan angin, senapan PCP gini. Berarti boleh dibilang kalau dari Cipacing sama Cikeruh itu keseluruhannya roda ekonominya tuh digerakkan dari senapan angin ini. Siang Kang, lagi ngerakit apa nih? Ngerakit senapan angin jenis PCP. Jenis PCP. Ya. Nah,
Kalau di bengkel ini ada berapa pengrajin sih, Kang? Ada 2 orang sama paman saya, kebetulan keluarga. Oke, Kebetulan terus keluarga. boleh dijelasin nggak? Ini tuh prosesnya kayak gimana dan komponennya apa aja? Proses pertama kita beli dulu bahan baku tabung, besi, laras, ya, yang kayak gini aluminium, pohpor. Nah di sini mah cuman bahan yang setengah jadi. Prosesnya kan dari awal sampai akhir detailing sama finishing kalau di sini. Oke. Jenisnya ini jenis Moser. Oh, ini jadi kalau udah jadi semuanya namanya Moser. Ya gitu. Kalau udah jadi namanya Moser. Dan diproduksi di bengkel ini cuman jenis Moser. Spesialisasi Moser aja. Ya di bengkel sini mah. Oke deh, Kang. Kalau di bengkel ini ada berapa pengrajin sih, Pak? Semuanya ada 9. Kebetulan yang ini udah agak sore, lagi ada yang istirahat dan lagi ada yang kemarin habis ada acara lebaran, ada yang udah pulang. Tapi sekarang masih ada yang kerja. Di sini tuh produksinya apa aja nih, Pak? Itu teh senapan 3 macam, ada Moser, Marauder dan Bocap Predator gitu. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan berapa senapan angin? Rata-rata kalau lihat itu rata-rata 60 lah, tapi itu macam yang tadi gitu, yang 3 tadi itu ada 60 rata-rata 1 bulan. Wow, ada 60 banyak juga. Nah, boleh tahu nggak nih kira-kira omset per bulannya tuh berapa, Pak? Kalau omset rata-rata lah di 90 sampai 100 jutaan per bulannya. Wow, gede Di juga. omsetnya gitu kan. Semua bengkel yang sudah didatangi ini masih menggunakan mesin sederhana. Tapi ada satu pengrajin di Cipacing yang sudah menggunakan mesin CNC, mesin yang sudah terkomputasi. Yuk kita lihat bengkelnya. Siang, Pak. Siang, Neng. Nah, ini lagi ngerjain apa, Pak? Ini perakitan senapan FX, Neng. Oh, terus aku lihat di situ ada mesin CNC ya, Pak? Iya, CNC itu apa sih kepanjangannya, Pak? sensi itu gak tahu kalau kepanjangannya mah gak tahu, cuman itu buat bikin yang model gini. Jadi kan semua sama gitu, akurat gitu semuanya. Terus yang bikin model-model gini, jadi lebih gimana? Lebih modelnya lebih presisi semuanya. Nanti di yang satu mau dipasang sama yang lain juga bisa gitu. Oke. Jadi keunggulannya CNC tadi itu Presisi, akurasi, iya, presisi. presisi. Apakah membantu kecepatan bekerja juga tuh? Kalau membantu udah pasti. Satu membantu pekerja dulu kan banyak, sekarang agak dikurangin soalnya pakainya pakai CNC. Kalau dulu hampir 80% pakai tangan gitu. Oh, kalau ini tuh nanti yang belinya biasanya dari mana nih? Kalau beli hampir ya dengar-dengar hampir seluruh Indonesia lah. Cuman kalau Bapak kirim ke Surabaya, ke Kalimantan, ada yang kirim ke Malaysia juga, itu lewat seller juga gitu. Cuman Bapak di sini bikin aja. Berarti sebulan bisa menghasilkan berapa senapan? Kalau sebulan yang seperti model efek ya paling 4-5 biji lah. Ini hampir 3 bulan baru kelar. Ya sekarang baru mau finishing gitu. Oke. Terciptanya sebuah senapan angin tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku yang ada di pasaran. Ketersediaan bahan baku merupakan salah satu aspek penting dalam mata rantai produksi senapan angin di Cipacing dan Cikeruh. Setelah bengkel produksi, sekarang kita eksplor bahan baku. Siang, Pak. Siang. Nah, Pak, di sini jual apa aja sih, Pak? Di sini jual perlengkapan bahan baku untuk senapan angin. Terus macamnya itu ada as, terus pipa, terus model logam kuningan, juga pohpor ada gitu. Oke, berarti dalam sebulan itu ada berapa kilo besi sih yang dibutuhkan? Kira-kira kalau sedang rame-ramenya itu 1 bulan itu terkadang sampai 500
kilogram. Kalau udah sepi itu paling udah 300 kilogram per bulan gitu. Kalau untuk pembelinya sendiri itu siapa aja sih? Kalau pembeli, ya alhamdulillah kalau lagi ramai banyak. Terkadang dari yang jauh itu dari daerah Subang juga ada ke sini. Subang, Lembang, terus daerah Garut juga ada ke sini kalau lagi rame-ramenya itu. Semua mata rantai ekonomi senapan angin akan berakhir di penjualan senapan angin. Di Jalan Raya Cipacing berjejer toko-toko yang menawarkan berbagai jenis senapan angin. Tak hanya di toko, mereka pun sangat aktif berjualan online. Senapan di sini itu semuanya berasal dari Cipacing dan Cikeruk, Mbak? Untuk di toko saya ini kebetulan kita kerjasamanya dengan 3 bengkel nih, Teh. Jadi dia nggak semuanya dari bengkel Cipacing gitu. Nah, kebetulan untuk yang di toko kita produknya itu dari bengkel Cipacing sebagian, satu bengkel, yang 2 bengkelnya kita ngambil kerjasama dengan bengkel yang ada di daerah Galumpit. Itu gitu Teteh. Kalau untuk keunikannya nih, apa sih yang keunikan dari senapan angin asli Cipacing? Keunikan. Kalau yang disebut unik sih bingung saya bilangnya unik, soalnya banyak macamnya juga. Cuman kalau misalkan kita ditanya keunggulan, banyak keunggulannya untuk produk dari Cipacing di sini ya. Kalau dulu dibandingin dengan yang sekarang, kalau dulu sistemnya pengerjaan itu kan masih manual press, bobotnya masih manual. Tapi untuk sekarang udah kemajuan. Nah, itu yang jadi keunggulannya itu Teh. Nah, keunggulannya di mana? Kemajuannya di mana? Nah, pengerjaannya sekarang udah semi modern gitu Teh. Nah, jadi pengerjaannya itu nggak cuman kita bikin secara manual, tapi udah dibantu juga dengan sistem komputerisasi gitu. Pakai robot lah gitu. Jadi nanti hasilnya juga lebih rapi Teh gitu. Hasilnya lebih rapi dan lebih presisi berarti. Nah, itu benar Teh. Aktivitas industri senapan angin di Cipacing dan Cikeruk tak lepas dari aktivitas harian di desa. Banyaknya warga yang berprofesi sebagai pengrajin dan penjual senapan angin menjadi potensi perekonomian besar bagi Cipacing dan Cikeruk. Pak, apa tanggapan Pak Kadus tentang pengrajin dan penjualan senapan angin di Cipacing ini? Tanggapan saya sebagai kepala dusun di sini, dengan adanya pengrajin yang merupakan salah satu ikon ya, dari desa Cipacing yaitu pengrajin. Alhamdulillah dapat menyerap sebagian dari tenaga kerja dan orang-orang yang berpotensi di bidang senapan angin saling memperbaiki dalam kinerja dan kualitas senapan angin di desa Cipacing. Oke. Terus untuk seberapa banyak sih tenaga kerja yang diserap? Tadi Gini, perlu diketahui bahwa di desa Cipacing ini bukan cuma senapan angin, banyak sekali pengrajin-pengrajin, salah satunya mungkin senapan angin. Dan untuk di wilayah tertentu, senapan angin ini hampir 90% lebih terserap. Ya, gitu. Alhamdulillah mengurangi angka pengangguran untuk di desa Cipacing. Tadi sanggup mengurangi angka pengangguran. Berarti ada program-program juga dong Pak untuk mensupport senapan angin ini. Ya, makanya di sini ada program, salah satunya ada satu wadah yang namanya wadah Kocima itu. Yaitu untuk menyerap juga, Neng. Jadi adanya pengrajin ini sekarang ada satu wadah namanya Kocima gitu. Pak, adakah strategi khusus untuk menghilangkan stigma negatif dari senapan angin ini? Stigma itu lambat laun sekarang udah mulai nggak ada, Neng. Sekarang udah ketahuan stigma negatif tentang senapan angin dengan adanya Kocima itu udah mulai nggak ada. Gitu. Terkikis lah. Terkikis. Ya, gitu. Terus apakah ada mulai untuk usaha mengekspor produk ini? Nah, kalau untuk usaha untuk mengekspor kayaknya situasional juga, Neng. Kalau memang pasar di luar negeri membutuhkan, kita welcome aja gitu. Nah, karena di sini tadi dikatakan bahwa wadah ini
ada pengrajinnya yang siap juga ya. Demi Cipacing, apa boleh dikata, saya siap kalau memang ada pasar yang membutuhkan gitu. Oke Pak. Sentra UMKM Senapan Angin merupakan wajah dari usaha kreatif masyarakat Desa Cipacing dan Cikeruh. Di tangan-tangan kreatif itulah mereka mengharumkan nama desa ke seluruh penjuru negeri. Masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh para pengrajin senapan angin. Salah satunya stigma negatif yang terlanjur melekat pada daerah Cipacing dan Cikeruh. Selain itu, inovasi penjualan pun mesti terus dilakukan hingga seluruh pengrajin senapan angin bisa menambah volume produksi dan menambah lapangan kerja baru. Saya Kisah Suman, sampai ketemu lagi di Sokoguru Explore selanjutnya. Bye!